Di sebuah kota kecil yang berkembang pesat, terdapat sebuah SPBU sederhana yang terletak di pinggir jalan utama. Meski tidak terlalu besar, SPBU itu selalu ramai pengunjung karena pelayanan yang ramah dan cepat. Di sanalah Pak Darman, pria berusia 60-an tahun, bekerja sebagai penjaga sekaligus pengawas operasional harian. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Darman sudah tampak menyapu halaman SPBU. Ia mengenakan seragam lusuh berwarna oranye, namun senyumnya selalu tulus saat menyapa para pelanggan. Tak peduli seberapa sibuk atau panasnya hari itu, ia tetap bekerja tanpa banyak bicara, tanpa banyak menuntut. Banyak orang mengira dia hanyalah seorang pekerja rendahan biasa. Namun, yang tak banyak orang tahu, terutama mereka yang menilai dari tampilan luar, Pak Darman sebenarnya memiliki rahasia besar yang disimpannya rapat-rapat. Sementara itu, di pusat kota, sebuah kantor cabang bank swasta tampak sibuk. Di dalamnya, Rina, seorang pegawai bagian layanan nasabah, customer service, terlihat sibuk memeriksa berkas-berkas sambil sesekali memandangi layar komputernya. Rina adalah perempuan muda berusia 27 tahun. Cerdas, ambisius, dan tampil modis. Ia dikenal pandai bicara, tapi juga punya kebiasaan buruk, suka menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya. Ia sering menggosipkan nasabah, kelas bawah, bersama rekan-rekan selevelnya. Baginya, hanya mereka yang berpakaian mewah dan naik mobil mahal yang pantas diperlakukan dengan hormat. Di suatu sore yang tampak biasa, nasib mempertemukan dua dunia yang sangat berbeda ini, Pak Darman yang sederhana, dan Rina yang angkuh dalam penampilannya. Namun belum ada yang menyadari, pertemuan ini akan menjadi awal dari sebuah kejutan besar yang akan mengguncang seluruh kantor bank. Pagi itu, kota mulai sibuk seperti biasa. Lalu lintas padat. Orang-orang bergegas mengejar waktu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Darman berdiri di depan sebuah gedung bank besar. Seragam SPBU-nya yang lusuh tampak mencolok di antara nasabah-nasabah lain yang berpakaian rapi. Ia menatap gedung itu sejenak, lalu melangkah masuk perlahan. Tangannya menggenggam map berisi beberapa dokumen penting, sementara wajahnya tetap tenang dan tersenyum pada satpam yang menyambutnya. "Selamat pagi, Pak. Bisa saya bantu?" tanya satpam dengan sopan. "Saya ingin bertanya soal rekening saya, Mas. Bisa saya temui petugas layanan nasabah?" jawab Pak Darman ramah. Satpam itu mengangguk dan mempersilakan Pak Darman duduk menunggu. Di dalam ruangan customer service, Rina sedang membereskan laporan bulanan sambil memperhatikan antrean di depan. Begitu matanya menangkap sosok Pak Darman yang berjalan mendekat, alisnya langsung mengernyit. Dalam hati ia berkata sinis, "Dari SPBU mana pula nih orang? Masuk bank dengan seragam kotor begitu. Apa dia salah tempat?" Dengan setengah terpaksa, Rina memanggil, "Silakan, Bapak yang berikutnya." Pak Darman duduk dengan tenang di hadapan Rina. Ia tersenyum dan berkata, "Maaf, Mbak. Saya mau tanya soal rekening saya. Dulu sempat dibuka atas nama saya pribadi dan dua lainnya atas nama perusahaan. Saya ingin lihat posisi terakhir dan mungkin nanti mau mencairkan sebagian." Rina melirik sekilas map yang dibawa Pak Darman, lalu menjawab dingin, "Pak, untuk cek saldo itu bisa dari ATM atau mobile banking. Lagian Bapak ini bawa data apa sih? Mohon maaf, kita juga tidak melayani pencairan langsung dalam jumlah besar tanpa prosedur." Nada suaranya sudah terdengar meremehkan. Pak Darman masih tersenyum. "Saya cuma ingin tahu dulu, Mbak. Kalau bisa dibantu, saya akan sangat berterima kasih." Rina tertawa kecil sambil menoleh ke rekan di sebelahnya. "Ya ampun, Pak. Maaf ya, ini bank swasta, bukan koperasi SPBU. Mohon antre dan jangan ganggu kerja kami kalau tidak jelas ya." Beberapa nasabah lain mulai melirik ke arah mereka. Pak Darman menatap Rina dengan tenang. Ia lalu berkata pelan, tapi jelas, "Baiklah, kalau tidak bisa dilayani, saya akan tarik semuanya. Tidak usah sebagian. Langsung saya pindahkan ke bank sebelah." Rina tersentak, lalu tersenyum sinis. "Pak, maksudnya, semua? Emangnya rekening Bapak isinya berapa?" Pak Darman berdiri,
mengambil kembali mapnya, lalu menjawab tenang. Nanti Mbak Rina akan tahu sendiri. Ia lalu melangkah keluar dari ruangan tanpa membentak, tanpa marah. Tapi ucapannya meninggalkan ketegangan dingin di ruangan itu. Di belakang meja, Rina hanya tertawa kecil, meremehkan. Halu, mana mungkin. Paling-paling rekening kosong. Yang tidak dia tahu, hari itu adalah awal dari bencana besar yang akan mengguncang reputasinya dan nama baik cabang bank tersebut. Hari berganti. Rina kembali ke meja kerjanya tanpa sedikit pun rasa bersalah atas perlakuannya kepada Pak Darman. Bagi Rina, pria tua berpakaian lusuh itu tidak lebih dari pengganggu waktu kerja. Namun, pagi itu suasana kantor bank berbeda. Sekitar pukul 9.30 WIB, telepon kantor berdering panjang. Resepsionis dengan raut bingung menghampiri ruangan customer service. Rina, itu dari kantor pusat. Mereka minta kamu angkat langsung. Rina mengangkat telepon dengan nada santai. Selamat pagi. Dengan Rina dari layanan nasabah. Ada yang bisa saya bantu? Suara berat dari seberang menjawab tegas. Saya Rudianto, Direktur Pelayanan Korporat Pusat. Apakah benar kemarin ada seseorang bernama Darman datang ke cabangmu? Rina langsung tegang. Iya, Pak, ada, tapi beliau cuma apa? Potong suara itu. Dia adalah klien lama kami. Salah satu deposan terbesar yang selama ini merahasiakan identitasnya. Kami menerima permintaan pemindahan dana dari 3 rekening besar atas namanya, ke bank pesaing. Hari ini juga. Rina terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak mampu mengeluarkan suara. Suara dari pusat melanjutkan, jika benar kamu menolak atau mempermalukannya, maka kami akan langsung kirim tim audit ke cabangmu hari ini. Kamu paham konsekuensinya? Rina mulai panik. Saya tidak tahu, Pak. Saya kira dia hanya penjaga SPBU? Ya, kami semua tahu penampilannya. Tapi yang kamu tidak tahu, dialah pemilik jaringan SPBU Daya Prima, yang punya lebih dari 30 titik distribusi bahan bakar di Jawa dan Sumatera. Rina gemetar. Pegangan teleponnya bergetar hebat. Telepon ditutup. Sementara itu, di SPBU tempat Pak Darman biasa bekerja, ia sedang duduk di ruang belakang, berbincang dengan seorang pria muda yang berpakaian rapi. Rio, asistennya. Pak, semua persiapan untuk transfer dana ke bank baru sudah siap. Manajer dari Bank Nasional siap menyambut Bapak langsung siang ini, kata Rio. Pak Darman hanya mengangguk pelan. Biarkan saja mereka belajar dari keangkuhan mereka sendiri. Rio, saya tidak marah. Hanya ingin memberi pelajaran kecil bahwa menghina itu tidak pernah menghasilkan kebaikan. Rio tersenyum kecil, bangga dengan kebijaksanaan atasannya. Hari itu, reputasi sebuah bank mulai runtuh, bukan karena kerugian finansial semata, tapi karena kesombongan dan meremehkan orang yang terlihat biasa-biasa saja. Seisi kantor cabang mulai gelisah. Kabar tentang panggilan dari kantor pusat mulai menyebar. Beberapa staf mendekati Rina dan bertanya, namun ia hanya menjawab dengan wajah pucat dan ekspresi bingung. Pak Budi, kepala cabang bank, akhirnya memanggil Rina ke ruangannya. Rina, apa yang kamu lakukan kemarin? Benar kamu mempermalukan seorang nasabah bernama Pak Darman? Tanyanya tajam. Rina menunduk. Saya tidak tahu siapa dia, Pak. Dia cuma datang dengan baju lusuh dan bilang mau cek rekening. Saya kira hanya orang iseng. Pak Budi menghela napas panjang. Kamu tahu berapa total dana yang ingin dia tarik hari ini? 500 miliar rupiah. 3 rekening, 2 atas nama perusahaannya, 1 pribadi. Rina hampir pingsan di tempat. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Kami bisa kehilangan nasabah terbesar hanya karena ego dan arogansi personal. Lanjut Pak Budi kecewa. Saya sudah hubungi pusat, tapi sepertinya sudah terlambat. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mewah parkir di depan kantor cabang. Sopir segera membukakan pintu, dan Pak Darman turun bersama asistennya, Rio. Seluruh pegawai bank memperhatikan dari dalam. Rina mengintip dari balik kaca. Matanya membelalak.
Tak pernah terbayang, pria yang kemarin dia hina sebagai penjaga SPBU miskin, kini turun dari mobil kelas premium, disambut bak tamu kehormatan. Pak Budi segera keluar menyambut. Selamat pagi, Pak Darman. Saya. Pak Darman tersenyum sopan. Saya tidak kesini untuk membuat gaduh. Saya hanya ingin menyelesaikan proses pemindahan dana saya sesuai permintaan kemarin. Pak Budi mengangguk kaku. Tentu, Pak. Ruangan VIP sudah kami siapkan. Staf kami akan bantu prosesnya secepat mungkin. Pak Darman menoleh sebentar ke arah ruang customer service. Matanya bertemu dengan pandangan Rina yang berdiri mematung di sudut ruangan. Tapi Pak Darman hanya tersenyum kecil. Senyum penuh makna yang membuat jantung Rina seolah berhenti berdetak. Hari itu, seluruh staf bank akhirnya sadar. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan. Karena kadang, orang yang terlihat biasa saja adalah yang paling luar biasa. Di ruangan VIP bank yang biasanya hanya digunakan untuk nasabah prioritas, suasana pagi itu terasa berbeda. Pegawai senior dan kepala cabang sibuk mempersiapkan segala keperluan administratif. Komputer, berkas-berkas, serta jalur komunikasi dengan kantor pusat dibuka semua demi satu nama, Darman. Pak Darman duduk santai di kursi kulit hitam. Di sebelahnya, Rio, asisten pribadinya, memeriksa ulang rincian rekening dan daftar transfer ke bank baru yang akan menerima dana. Tak satu pun dari mereka bersikap arogan. Justru wajah mereka tetap bersahaja dan tenang. Semua data sudah dicek. Pak, transfer akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari 2 rekening perusahaan. Setelah itu baru rekening pribadi. Lapor Rio pelan. Pak Darman hanya mengangguk. Pastikan semua sesuai dengan protokol. Kita profesional. Tak usah terburu-buru. Tapi tolong pastikan tidak ada 1 rupiah pun yang tersisa di sini. Sementara itu, di luar ruangan, suasana kantor cabang seperti dilanda badai diam-diam. Para pegawai saling berbisik, berusaha memahami situasi. Beneran? Itu dia Pak Darman yang kemarin sempat disuruh keluar sama Mbak Rina. Gila, 500 miliar? Gue kira dia tukang isi bensin. Senyumnya itu loh, kalem tapi nusuk. Di balik meja customer service, Rina menunduk dalam-dalam. Berkali-kali ia mencoba menahan air mata, tapi rasa malu dan takut bercampur menjadi satu. Ia baru menyadari, dirinya sudah melewati batas. Terlalu angkuh, terlalu cepat menghakimi. Pak Budi menghampiri Rina dengan raut wajah kecewa. Kalau kamu tidak bisa profesional, mungkin kamu memang tidak cocok kerja di dunia pelayanan. Kita kehilangan nasabah besar karena perlakuan tidak manusiawi. Ini bukan cuma tentang uang, tapi tentang harga diri perusahaan. Rina hanya bisa mengangguk, bibirnya bergetar. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Di dalam ruangan VIP, tim bank pusat mulai bergabung lewat video call untuk memastikan proses transfer berjalan mulus. Suara mesin cetak bukti transaksi bergema. Layar monitor menampilkan angka-angka besar berpindah antar institusi keuangan. Angka 500 miliar rupiah terpecah dalam beberapa tahap. Semuanya meninggalkan sistem bank tempat Rina bekerja. Pak Darman berdiri, menjabat tangan Pak Budi dengan ramah. Terima kasih, Pak. Semoga ini jadi pelajaran, bukan cuma untuk staf, tapi juga untuk sistem. Kadang kita perlu belajar dari hal yang terlihat remeh. Pak Budi hanya bisa mengangguk penuh rasa bersalah. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati Bapak. Pak Darman berjalan pelan keluar dari ruangan. Pegawai-pegawai bank berdiri memberi jalan. Tak ada yang berani menatap langsung. Tapi sebelum keluar pintu, Pak Darman sempat berhenti sejenak dan menoleh. Pandangan matanya singgah pada Rina yang masih terpaku di balik meja. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Hanya senyum ringan yang menyiratkan. Saya tidak membalasmu. Tak perlu. Hari itu jadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh pegawai cabang bank tersebut. Setelah proses pemindahan dana selesai, Pak Darman dan Rio meninggalkan kantor bank tanpa banyak kata. Tapi dampaknya, seperti gelombang besar yang menggulung perlahan, mulai terasa. Tidak lama setelah kepergian mereka,
Email dari kantor pusat masuk ke semua divisi. Isinya, audit internal segera dilakukan. Evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan cabang akan dimulai minggu ini. Pegawai yang terlibat dalam kelalaian terhadap nasabah prioritas akan diproses sesuai kebijakan perusahaan. Rina membacanya sambil bergetar. Ia tahu, waktunya sudah habis. Bangunan kantor sore hari, ruang rapat internal. Pak Budi mengumpulkan seluruh staf. Suasananya sunyi. Tak ada tawa. Tak ada suara berisik seperti biasanya. Teman-teman, saya tidak akan berpanjang lebar. Hari ini kita kehilangan bukan hanya dana besar, tapi juga kepercayaan. Ucap Pak Budi tenang namun tajam. Semua ini berawal dari satu sikap, meremehkan orang lain. Ia menatap ke arah Rina, yang menunduk dalam-dalam. Saya sudah kirim laporan ke pusat. Keputusan atas sanksi bukan di tangan saya. Tapi saya harap, ini jadi titik balik untuk kita semua. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Ponsel di sisi lain, suasana berbeda terjadi di media sosial. Tanpa diketahui siapapun, seorang nasabah yang saat itu ada di bank diam-diam merekam momen saat Pak Darman datang kembali dengan mobil mewah dan diperlakukan layaknya tamu VIP. Video itu dibagikan ke TikTok dan dalam hitungan jam menjadi viral. Dihina karena penampilannya lusuh, pria ini tarik 500 miliar dari bank. Pegawai bank sampai gemetar. Komentar netizen pun membludak. Gelembung ucapan 2. Gila ah, respect sama bapaknya. Rendah hati banget. Gelembung ucapan 2. Jangan pernah remehin orang dari penampilan. Bisa jadi dia lebih kaya dari seluruh isi kantor wajah dengan air mata bahagia. Gelembung ucapan 2. Mbak CS pasti pengen ngilang sih. Fix malu abis. Nama Pak Darman tak disebutkan secara lengkap. Tapi sosoknya yang sederhana dengan wajah tenang mulai dikenal. Banyak yang kagum, banyak pula yang menyadari bahwa sikap baik dan tidak meremehkan itu lebih berharga daripada jabatan dan jas mahal. Di SPBU, keesokan harinya, Pak Darman sudah kembali berdiri di pinggir pompa bensin, menyapa pelanggan, membantu pengisian bahan bakar, dan sesekali bercanda ringan dengan anak-anak muda yang mampir. Sudah 3 hari berlalu sejak dana 500 miliar milik Pak Darman dipindahkan dari bank tempat Rina bekerja. Tapi kehebohannya belum juga mereda. Media online mulai mengangkat berita tentang pengusaha SPBU yang sederhana, disertai dengan judul-judul mencolok. Intan biru kecil, pengusaha bawah radar ini viral tarik dana fantastis karena dihina pegawai bank. Intan biru kecil, pelajaran berharga. Rendah hati sang pemilik SPBU yang bikin dunia finansial gempar. Tak hanya berita, nama cabang bank tempat kejadian itu berlangsung pun mulai jadi sorotan publik. Kantor pusat menerima ratusan pengaduan dan komentar negatif di media sosial. Reputasi mulai goyah. Penerima telepon hari keempat. Ruang kerja Pak Budi. Telepon internal berdering. Pak Budi, ini dari kantor pusat. Mereka ingin Rina segera hadir di Jakarta untuk pertemuan khusus besok pagi. Pak Budi mendesah. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Ia pun memanggil Rina ke ruangannya. Rina, kamu dipanggil ke pusat. Tiket dan akomodasi sudah diatur. Besok pagi kamu terbang ke Jakarta. Rina mengangguk lemah. Wajahnya pucat. Matanya terlihat lelah. Bukan karena kerja, tapi karena beban pikiran dan penyesalan yang terus menghantui. Pesawat 2 esok harinya. Di kantor pusat. Gedung tinggi menjulang di pusat bisnis ibu kota. Rina melangkah masuk ke ruang pertemuan lantai 25 dengan tangan gemetar. Di dalam, ada 3 direktur dan 2 kepala divisi. Salah satunya adalah Pak Rudianto, yang dulu menelepon langsung cabang tempat Rina bekerja. Silakan duduk, ucap Pak Rudianto tegas. Kami tidak ingin memperpanjang. Semua bukti sudah kami terima. Video viral, rekaman CCTV internal, laporan kepala cabang, hingga surat pengaduan resmi dari klien. Rina tertunduk. Saya minta maaf, Pak. Saya benar-benar tidak tahu siapa beliau. Justru itu masalahnya. Potong salah satu kepala divisi. Kita tidak melayani orang karena status mereka. Kita melayani karena mereka adalah manusia.
Karena mereka adalah nasabah. Pak Rudianto menghela napas panjang. Rina, kami skors dari seluruh kegiatan operasional. Evaluasi internal akan berjalan, dan tergantung hasilnya, bisa jadi pemutusan hubungan kerja tidak terelakkan. Rina hanya bisa meneteskan air mata. Tak ada pembelaan. Hanya penyesalan, yang datang terlalu lambat. Sementara itu, di SPBU milik Pak Darman. Pak Darman sedang duduk di warung kecil dekat SPBU, ditemani secangkir kopi dan pisang goreng. Seorang wartawan lokal datang menghampirinya. Pak, masyarakat ingin tahu, kenapa Bapak tetap kerja di SPBU padahal Bapak punya kekayaan luar biasa? Pak Darman tersenyum. Karena saya lahir dari pompa bensin ini. Uang bisa saya tinggal kapan saja. Tapi pelajaran hidup dari sini tak tergantikan. Saya cuma ingin hidup tenang, bukan dipuja. Sudah seminggu sejak video tentang Pak Darman viral dan geger pemindahan dana 500 miliar terjadi. Kini, nama Pak Darman tak hanya dikenal di kota kecilnya, tapi juga sudah menghiasi layar media nasional. Hampir setiap saluran berita mengangkat kisahnya. Televisi di televisi nasional. Pemilik SPBU sederhana ini tarik 500 miliar setelah dihina pegawai bank. Rendah hati bijak. Sosok yang patut dicontoh di era materialistik. Di studio acara talk show populer, pembawa acara membuka dengan semangat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang kisahnya menyentuh hati jutaan orang. Beliau bukan artis, bukan pejabat. Tapi kisah hidup dan sikapnya adalah pelajaran untuk kita semua. Selamat datang, Pak Darman. Tepuk tangan penonton menggema. Namun, tempat duduk Pak Darman kosong. Siluet kepala yang berbicara dua di belakang panggung. Rio, asistennya, menghampiri produser acara. Maaf, Pak Darman tidak bisa hadir. Beliau memilih untuk tidak mengejar popularitas. Beliau ingin menjaga kesederhanaannya. Produser terkejut. Tapi, kami sudah siapkan semuanya. Ini bisa jadi momen besar untuk beliau. Rio tersenyum tenang. Bagi kami, momen besar adalah saat seseorang belajar dari kesalahan. Dan Bapak hanya ingin memberi contoh, bukan jadi tontonan. Bangunan kantor sementara itu, di kantor pusat bank. Pak Rudianto duduk dalam rapat darurat bersama Dewan Direksi. Kita harus akui, kerugian kita bukan hanya dari dana yang keluar, tapi dari nama baik yang tercoreng. Kita butuh strategi pemulihan. Seorang direktur menyarankan, bagaimana kalau kita datangi langsung Pak Darman dan minta maaf secara terbuka? Sudah terlambat, sahut Pak Rudianto. Tapi bukan berarti tidak perlu. Kita akan datang. Bukan untuk merayu kembali dananya, tapi untuk minta maaf sebagai manusia. Kendaraan rekreasi kembali ke SPBU. Pak Darman sedang duduk di bawah pohon sambil memperbaiki selang air. Tak lama, datang 3 mobil mewah berhenti di depan SPBU. Turunlah beberapa petinggi bank, termasuk Pak Rudianto sendiri. Mereka menghampiri Pak Darman yang masih mengenakan seragam SPBU-nya. Pak Darman, kami datang bukan sebagai bankir, tapi sebagai manusia yang ingin meminta maaf atas perlakuan staf kami. Pak Darman berdiri, menyeka tangannya dengan kain lap lusuh, lalu mengulurkan tangan. Kalau datang untuk minta maaf, saya terima. Tapi kalau berharap dana saya kembali ke sana, maaf, saya tidak menaruh uang di tempat yang tak tahu cara menghargai orang. Pak Rudianto menunduk hormat. Itu hak Bapak sepenuhnya. Kami hanya bisa belajar dari kesalahan kami. Terima kasih atas pelajaran berharga ini. Pak Darman tersenyum kecil. Semoga tidak ada lagi yang dinilai dari baju kerjanya. Karena seringkali, emas itu tertutup lumpur. Beberapa minggu telah berlalu sejak peristiwa yang mengguncang bank tempat Rina bekerja. Reputasi cabang bank itu masih dalam masa pemulihan. Beberapa nasabah besar ikut menarik dana mereka. Dan audit internal terus berlangsung. Namun satu hal yang masih terus membekas. Rasa bersalah yang menggerogoti hati Rina. Bangunan rumah di rumah Rina. Rina duduk sendiri di kamar. Di tangannya, ada kertas bertuliskan, surat permintaan maaf untuk Bapak Darman.
Ia sudah mencoba menulis surat itu berkali-kali, tapi tidak pernah cukup berani mengirimkannya. Ia tahu, apa yang ia lakukan bukan sekadar kesalahan prosedur, tapi penghinaan atas kemanusiaan seseorang. Ibunya masuk ke kamar, melihat anaknya termenung. "Rin, ibu tahu kamu kecewa, tapi hidup harus terus berjalan. Belajarlah dari kesalahan, bukan lari darinya." Rina mengangguk pelan. "Aku harus bertemu Pak Darman, Bu. Aku harus minta maaf langsung, bukan karena dia kaya, tapi karena dia layak dihormati sejak awal." Beberapa hari kemudian, di SPBU milik Pak Darman. Pak Darman sedang membantu teknisi memperbaiki pompa bensin yang sedikit bocor. Ia tetap bekerja seperti biasa, tanpa penjaga, tanpa pengawal, meski kini hampir semua orang tahu siapa dirinya. Sebuah motor berhenti di tepi jalan. Rina turun, memakai pakaian sederhana dan tanpa riasan berlebihan. Ia berjalan perlahan, gugup, dan menahan napas saat mendekat. "Permisi, Pak." Pak Darman menoleh. Ia mengenali wajah itu, tapi tetap tersenyum tenang. "Oh, Mbak Rina, ya." Rina langsung menunduk. "Pak, saya tidak datang untuk membela diri. Saya hanya ingin minta maaf atas sikap saya, atas kata-kata saya waktu itu. Saya menyesal, Pak." Cenget. Suasana hening. Angin semilir melewati mereka. Lalu, Pak Darman tertawa pelan. "Saya sudah maafkan sejak hari itu juga, Mbak. Saya tidak pernah simpan dendam. Tapi semoga kejadian ini bukan hanya pelajaran buat Mbak, ya, tapi juga buat banyak orang yang melihatnya." Rina meneteskan air mata. "Terima kasih, Pak. Saya akan ingat ini seumur hidup saya." Pak Darman mengangguk. "Kita semua pernah salah. Yang penting, kita belajar." Matahari terbenam di antara gedung senja di SPBU. Rina duduk sebentar di bangku warung kecil dekat SPBU. Ia menatap langit yang perlahan memerah. Di sana, ia menyadari satu hal penting. Harga diri manusia tidak bisa diukur dari gaji, pekerjaan, atau pakaian, tapi dari cara mereka memperlakukan orang lain. Hari itu, bukan hanya Rina yang pulang dengan hati lebih ringan, tapi juga penonton tak terlihat yang selama ini menyaksikan dari balik layar media sosial dan berita. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian yang menghebohkan itu. Kota tempat SPBU milik Pak Darman berdiri kini jauh lebih ramai. Bukan karena viralnya kisah masa lalu, tapi karena semakin banyak orang datang untuk belajar dari satu tokoh yang dianggap luar biasa, walau tak pernah menyebut dirinya demikian. Drum Minyak 2 SPBU Daya Prima. Kini SPBU Pak Darman bukan hanya tempat isi bensin, tapi juga tempat orang datang untuk sekadar menyapa, belajar hidup sederhana, bahkan mengajak anak-anak mereka mengenal nilai kerja keras. Di sudut SPBU, dibuat sebuah papan kecil bertuliskan, "Hormatilah siapapun yang datang. Karena kita tak pernah tahu siapa yang sedang kita layani hari ini." Wanita atas kantor di sisi lain, kehidupan Rina berubah. Rina tak kembali ke dunia perbankan. Setelah menyadari bahwa pekerjaannya dulu lebih sering membuatnya arogan ketimbang melayani, ia memilih jalan berbeda, menjadi relawan di komunitas sosial yang membantu pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat kecil. Saat diwawancarai oleh media lokal, Rina berkata, "Saya pernah menghina orang hanya karena saya menilai dari baju kerjanya. Tapi dari orang itu jugalah saya belajar bahwa kebaikan dan kesuksesan tak pernah butuh pembuktian dengan pamer."